Modul terakhir adalah modul 4.5. Saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Di modul 4.5 akan membahas tentang membuat fungsi di Python. Kita membuat fungsi yang memiliki dua parameter. Di sini parameternya ada. Jadi gini, misalkan kita akan membuat fungsi BMI. BMI itu kan terdapat dua variabel, yaitu weight dalam kilogram dan height dalam meter pangkat 2. Jadi kita untuk membuat fungsi pada Python, kita memerlukan def. Jadi define BMI buka kurung tutup kurung. Itu saja sudah sebagai fungsi. Tapi kita bikinnya ini weight, height. Jadi dalam fungsi ini akan mereturn hasil dari weight dibagi height pangkat 2. Kemudian print BMI dalam kurung 52,5 1,65. Di sini tuh 52,5 ini sebagai weight. Jadi dia ada nanti masuknya ke sini. Kemudian 1,65 itu masuknya ke height. Jadi masuk ke sini. Jadi ketika kita memanggil fungsi BMI, dia akan memasukkan 52,5 ini sebagai weight. Jadi 5,25 per 1,65 pangkat 2 gitu. Dan hasilnya adalah 19, panjang banget nih. 19, berapa gitu. Kemudian kita membuat fungsi dengan 3 parameter. Ya, tentunya kalau membuat parameternya bisa dengan koma. Jadi kayak berapa banyaknya itu bisa tak terhingga. Jadi kayak misalkan apakah ini triangle is triangle gitu, ABC. Jadi kita nanti di sini tuh untuk dia ngedefine apakah dia triangle atau enggak, dapat kita lakukan itu dengan return A tambah B lebih besar daripada C, dan B tambah C lebih besar daripada A, dan C tambah A lebih besar daripada B. Jadi di sini tuh dia penghubungnya itu adalah N. Jadi jika salah satu aja false, maka semuanya false gitu. Jadi di sini kita akan menginput A, B, C, kita input untuk floatnya, untuk variabel A, B, dan C. Kemudian jika fungsi triangle ini terpenuhi bernilai true, maka print yes, it is a triangle. Jika misalkan tidak terpenuhi, maka akan memprint no. Jadi pertama itu kita akan menginput variabel pertama itu 3, kemudian variabel kedua itu 4, variabel ketiga itu 5. Kemudian jika ini memenuhi kondisi di fungsi triangle ini dengan A itu 3, B itu 4, dan C itu 5, maka dia akan memprint yang ini. Dan terbukti dia akan mengeprint yang ini karena benar dan karena terpenuhi kondisi di dalam fungsi triangle itu. Kemudian kita ini ada contoh lain, membuat fungsi faktorial. Jadi kita ngedefine dulu factorial function dalam kurung n. N ini bisa variabel apa aja nantinya. Jika n lebih kecil daripada 0, maka tidak ada. Karena kalau faktorial itu kan untuk bilangan bulat positif gitu. Jika n-nya lebih kecil daripada 2, yang mana lebih kecil daripada 2 itu adalah 0 dan 1, itu kan 0 faktorial kan 1 dan 1 faktorial itu 1. Kemudian kita bikin variabel produk sama dengan 1. Kita menggunakan perulangan for dengan awalnya 2, karena kita nggak bisa bikin awalnya 1 karena tentunya awalnya 1 tadi itu udah tercakupi di dua fungsi ini, di if yang ini, percabangan yang ini. Jadi kita langsung mulai dari 2 dengan batasnya itu n plus 1. N plus 1 itu nanti bakal ditemukan ketika kita sudah menginput n di sini. Dan kemudian untuk perulangan ini produk yang mana itu tadi bernilai 1 itu dikalikan dengan besarnya si i, begitu. Kemudian akan mereturn hasil produknya, nilai produknya.
Jadi jika untuk n dari 1 sampai 6 ini bukan sampai angka 6, tapi jika udah menyentuh 6 dia tidak melakukan pengulangan lagi. Jadi berarti kalau bisa dibilang 1 sampai 5 gitu. Jadi print n factorial function n. Jadi angka 1 sampai 5 doang. Jadi kalau 1 faktorial ya 1, 2 faktorial 1 kali 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, kemudian 5 faktorial itu 120. Begitu. Kemudian contoh lainnya Fibonacci number. Ini contoh Fibonacci number tuh. Jadi yang pertama itu 1, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 1 tambah 1, 2 bilangan di sebelumnya itu ditambahin. Kemudian untuk yang keempat itu 2 yang sebelumnya itu ditambahin, jadi 1 tambah 2 hasilnya 3. Untuk yang kelima itu 4, yang keempat ditambahin dengan yang ketiga, yang mana 2 tambah 3 jadi 5. Yang keenam itu yang kelima ditambahin dengan yang keenam, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Untuk kita membikinnya dalam Python, kita dapat melakukan codingan seperti ini. Jadi kita ngedefine dulu fungsi fib dengan variabel n. Jika n lebih kecil daripada 1, return none, yang mana tidak ada apa-apa. Jika dia lebih kecil daripada 3, karena tadi kita mulai dari yang 3, jadi untuk yang kedua ini kita langsung ngedefine aja, langsung kita kasih dia if gitu, percabangan dengan if biar mudah. Jika lebih kecil daripada 3, yang mana 1 dan 2, dia akan return 1, dia akan mengulangi angka 1. Kemudian jika ini tidak terpenuhi, kita langsung masuk ke sini aja. Elemen 1 sama dengan elemen 2 sama dengan 1. Jadi nilai elemen 1 dan elemen 2 bernilai 1. Dengan yang variable sum ini awalnya itu bernilai 0. Begitu. Jadi for i in range 3 n plus 1. Di sini tuh kita awalnya dengan 3. Kenapa? Karena nggak mungkin diawalin dengan 2, karena 2 itu tercakupnya di sini nanti. Jadi kita mulai itu dengan 3. Dengan batasnya itu n plus 1, yang mana kalau di awal itu 3 nantinya. Karena nggak mungkin dia 2, jadi 2 plus 1 jadi nggak mungkin 3. Jadi kalau n nya 3 kan jadinya 4, jadi 3 ke 4 doang gitu. Jadi nanti nilai sumnya tadi itu sama dengan elemen 1 ditambahin dengan elemen 2. Begitu. Kemudian ketika sudah selesai, maka dia elemen 1 itu akan sama dengan elemen 2, dengan elemen 2 menjadi elemen sum. Begitu. Jadi di returnnya itu variable sumnya. Jadi jika n-nya in range 1 sampai 10 ya. Ini 10 ini batasnya, jadi 1 sampai 9 yang di outputnya. Print n, kasih tanda ini untuk pembatasnya, kemudian kita memanggil fungsi fib tadi. Jadi sebagai contoh, misalkan kita n-nya itu udah, kalau n-nya 1 kan dia ngeluarin 1 ya, karena 1 lebih kecil daripada 3 dan 2 juga lebih kecil daripada 3. Sebagai contoh, jika misalkan nanti angka 3, dia akan mengeluarkan angka 2 jika dimasukkan ke fungsi fib. Misalkan n-nya 3, kita masukin 3 tidak memenuhi di sini, jadi kita langsung masuk ke sini. Jadi n-nya 3, n-nya di sini berarti 3, jadi 3 tambah 1 jadi 4. Jadi ketika 3 kan 3 itu kan cuman jadi sekali doang, dia nggak bisa melakukan lagi, karena itu kalau jika ditambahin 1 lagi nanti jadi 4, yang mana itu udah batasnya, jadi tidak ada apa-apa lagi. Jadi benar dengan sum dari yang awalnya 0 kemudian 1, di sini 1 tambah 1, jadi nilai sumnya itu adalah 2. Jadi elemen 1 sama elemen 2 digantikan menjadi elemen 2 dengan sum. Jadi elemen 1 ini sama dengan 1, yang kedua ini
bernilai dengan sumnya, variabel sumnya, yang mana tadi 2. Jadi ini 1, ini 2. Ini tetap dengan angka 1, ini tetap angka 2 gitu. Jadi return angka sumnya. Jadi kenapa dia untuk tiga faktor Fabonica yang ketiga itu keluar 2, karena yang di return itu kan variabel sum kan. Jadi di sini sum itu 1 tambah 1 begitu. Begitu juga nanti ke setelah yang keempat, yang kelima, keenam, dia akan melakukan pengulangan di sininya. Jadi makanya makin besar angkanya. Fungsi itu dapat dipanggil lagi. Jadi kayak di dalam fungsi bisa dipanggil lagi. Suatu fungsi dapat memanggil fungsi lain atau bahkan fungsi itu sendiri. Ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, situasi ini dikenal dengan recursion. Dan fungsi yang memanggil dirinya sendiri dan beri kondisi terminasi yang ditentukan. Recursive function di Python dapat digunakan untuk menulis kode yang bersih dan elegan dan membaginya menjadi bagian yang lebih kecil dan teratur. Contohnya tadi Fibonacci fungsi tadi. Di sini kita memperkecil fungsi Fibonacci tadi itu. Jadi nampaknya dari yang awalnya acak-acakan seperti ini menjadi lebih simpel seperti ini. Di fungsi Fibonacci yang ini percabangan if-nya masih sama, tapi yang berbeda itu di return-nya. Return yang jika if-nya ini tidak terpenuhi, maka dia akan menuju ke fungsi fib itu sendiri, n kurang 1 ditambah dengan fungsi fib n kurang 2 begitu. Jadi ini kodenya itu jauh lebih jelas dan jauh lebih simple, lebih memakan sedikit line gitu. Yang tentunya dia akan ada sedikit resiko jika kita lupa mempertimbangkan kondisinya yang dapat menghentikan rangkaian pemanggilan rekursif tadi. Dan untuk faktorial seperti ini bentuk lainnya, jika kita memanggil fungsi yang sama di dalam fungsi itu sendiri begitu. Sekian untuk modul 4.5. Terima kasih.